Ya Pak Bagong, my game, my fair play. Selamat sore, salam olahraga. Go Persiwi Go, Persiwi Cup 2022 di pekan kedua pertandingan ke-6 Persiwi Cup 2022 berlaga pada hari ini antara Persikrisa melawan Bebek Goreng FC, di mana Persikrisa menggunakan jersey putih merah, kemudian dari Bebek Goreng menggunakan jersey biru-biru. Kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan dan dipimpin Bapak wasit. Kita lihat kapten tim dari Bebek Goreng nomor punggung 19 ada Muslim Akid, pemain yang cukup senior di kancah persepak bolaan Wonogiri. Dan kita lihat dari pemain-pemain Persikrisa, pemain asli dari Krisa atau Singadutan yang sudah tidak asing lagi buat warga sini. Kita masih menunggu line up pemain untuk naik ke Candi Brobosan. Gimana Pak Bagong? Kita lihat dari kedua tim sudah memancarkan wajah berbinar-binar semangat. Kedua tim mungkin sama kuat ya Pak Bagong. Apakah Anda mempunyai prediksi hari ini? Persentasinya 50-50. 50-50 tetap sama kuat. Dan juga hari ini wasit utama adalah Bapak Ferry, kemudian asisten wasit 1 Hirlambang, cadangan terus Pak. Dan juga kostum dari wasit sendiri sudah disupport penuh dari Safi Sport. Dari Safi Sport sudah mensupport baju bapak-bapak wasit pada sore hari ini menggunakan jersey emas hitam. Gimana Pak Bagong? Sudah masih menunggu line up pemain. Kita tunggu saja Pak Bagong dengan sabar. Kemarin pertandingan cukup seru Pak Bagong, di hujan yang cukup deras, tapi kedua tim dari Pop dan Seda saling bahu membahu menghancurkan tim lawan. Kapten kedua tim untuk ke tengah lapangan. Kita lihat Coach Akid sedang berbincang-bincang bersama wasit untuk melakukan negosiasi. Sementara sambil menunggu kick off babak pertama antara Persikrisa melawan Bebek Goreng kali ini, akan kami bacakan susunan daftar pemain baik dari Persik maupun dari Bebek Goreng. Kali ini Persik selaku tuan rumah berada di posisi sebelah utara atau samping kanan kami melaporkan. Adapun formasi kali ini, penjaga gawang kali ini Persik mempercayakan kepada saudara Doni. Kemudian untuk bek kanan dipercaya saudara Nando nomor punggung 4. Sementara untuk nomor punggung 8 saudara Anang menempati posisi wingback kanan. Sementara Uut nomor punggung 9 dipercaya sebagai stopper kali ini.
Kemudian untuk back kiri dipercaya nomor punggung 15 saudara Farid. Kemudian untuk kanan luar nomor punggung 12 Dedi. Kemudian untuk striker kali ini Persik menurunkan saudara Anjar nomor punggung 6. Kemudian di kiri luar Persik menurunkan saudara Putra dibantu second striker yaitu Ilham nomor punggung 11. Kemudian Eko nomor punggung 3 menempati posisi sebagai second striker. Kemudian dibantu oleh Chandra nomor punggung 7. Kemudian dari Bebek Goreng menurunkan penjaga gawang saudara Jeffrey nomor punggung 5. Hasib nomor punggung 12. Satya Persebi Boyolali mengenakan kostum nomor punggung 5. Johnny Libro stopper handal kali ini nomor punggung 18 nama Johnny. Jian nomor punggung 3. Kemudian ada Santos nomor punggung 6. Sony nomor punggung 91. Satria nomor punggung 19. Kemudian barisan depan kali ini Bebek Goreng menurunkan saudara Salva nomor punggung 9. Dipan nomor punggung 17. Sementara second striker kali ini Marvian. Kembali fokus ke tengah lapangan saudara-saudara. 2 menit berlalu. Pertandingan antara Persik Krisa melawan Bebek Goreng kali ini. Ambil ancang-ancang siapakah di sana yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. El Capitano dari Krisa nomor punggung 8. Lem karena sudah di sana siapa yang dituju? Kutak-kutik Ilham yang dituju sana. Lewat sektor sebelah kanan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hanya menghasilkan goal kick ataupun tendangan gawang saja. Untuk Bebek Goreng kali ini akan dihadapi saudara Jeffrey sendiri ataukah Hasib di sana. Barisan benteng pertahanan yang cukup tangguh. Mereka ada Hasib, Satya, Johnny dan Jian. Kali ini masih di daerahnya sendiri memainkan bola di sana. Mampu direbutkan duel bola kali ini oleh nomor punggung 3 dari Bebek Goreng. Lakukan sudah sambil menjatuhkan badan di sana. Siapa yang dituju? Masih membangun serangan lewat sektor sebelah tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Namun tertangkap oleh pengamatan wasit saudara-saudara melakukan pelanggaran nomor punggung 7 dari Bebek Goreng ini. El Capitano Persik kali ini ambil ancang-ancang. Siapakah yang akan dituju? Anang. Anang lakukan sudah di sana. Kecil datanya bola di sana. Heading terjadi di sana. Siapa yang dituju? Masih kutak-kutik 1, 2, 3 pemain dilewati kali ini. Mampu mengkandaskan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Persik Krisa. Mampukah kiranya dihalau setiap gempuran yang membahayakan barisan benteng pertahanan dari Bebek Goreng kali ini. Nomor punggung 12 di sana. Masih kutak-kutik bola. Siapa yang dituju? Mencari teman yang berdiri bebas. Lakukan sudah di sana. Tiki taka diperagakan sore hari ini oleh Bebek Goreng. Counter attack terjadi. Disapu dengan lugasnya oleh pasukan benteng pertahanan yang dikawal oleh saudara Hasib, Johnny dan Jian kali ini. Masih mengkomando teman-temannya. 1-2 sentuhan bola diperagakan, umpan-umpan yang cukup taktis sekali. Ternyata mampu dikelabui kali ini. Apa yang terjadi? Lebih dulu nomor punggung 9 dari Persik kali ini terjebak dalam posisi offset saudara-saudara. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja akan dilakukan nomor punggung 5 Satya Persebi Boyolali kali ini. Ambil ancang-ancang Satya. Mencari teman yang berdiri bebas. Melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju? Sedikit ada tarikan dari pemain belakang saudara Uut kali ini terhadap nomor punggung 9 dari Bebek Goreng. Dianggap merupakan suatu pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini. Apakah mampu kiranya dari hasil septis tendangan bebas kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bebek Goreng? Kita tunggu saudara-saudara. Tip saja bola kali ini memasuki daerah penalti yang dikawal saudara Doni kali ini. Cukup lugas, cukup taktis pertandingan pada sore hari ini di pekan yang kedua mempertandingkan tuan rumah Persik Krisa melawan Bebek Goreng Selogiri. Mampu kiranya menyisir tengah lapangan. Apa boleh dikata saudara-saudara? Bola sudah keluar Bapak Bagong.
taktis kali ini. Nomor punggung 6 di sana sedikit terganjal lajunya seorang Hasib ataupun Satya kali ini oleh barisan nomor punggung 15 kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju? Kutak-kutik bola belum diumpan, kasihkan tiki-taka kali ini nomor punggung 23 Bebek Goreng membangun serangan. Siapa yang dituju? Miskomunikasi antara pemain Bebek Goreng kali ini. Terlebih dahulu nomor punggung 7 dari Bebek Goreng yaitu saudara Marfian terjebak oleh pengamatan asisten wasit 2 sebelah timur kali ini mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda nomor punggung 7 dari Bebek Goreng terperangkap offset. Lakukan counter attack terjadi di sana. Secara sporadis bombardir serangan begitu gencar kali ini dilancarkan oleh Persik, namun mampu bisa dikandaskan kali ini. Siapa yang dituju? Nomor 7 Arfian. Arfian dapat dihalo keluar arena pertandingan oleh nomor punggung 15 yaitu saudara Farid. Ambil ancang-ancang, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh nomor punggung 23 Jian. Ambil ancang-ancang Jian, terlalu ke depan rupanya untuk mengeksekusi tendangan ataupun lemparan ke dalam ini. Santos kali ini, siapa yang dituju? Cukup taktis, 1-2 sentuhan diperagakan oleh Bebek Goreng kali ini. Mencoba membangun serangan kali ini, masih bisa digagalkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saja? Ternyata lemparan ke dalam melakukan sirah Jian kepada nomor punggung 17 Bebek Goreng membangun serangan kali ini. Masih di daerah pertahanan sendiri, mencoba berinisiatif membangun serangan. Lewat kiri luarnya kali ini membangun serangan. Mencoba memporak-porandakan barisan benteng pertahanan sebelah kanan dari sisi penjaga gawang saudara Dani. Namun bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola akan dihadapi saudara Dani nomor punggung 20 kiper dari Persik Risak kali ini. Formasi 4-4-2 dari Bebek Goreng akan dilayani dengan formasi 4-3-3-nya dari coach pelatih yaitu Ruri dan Agung di sana. Masih membangun serangan lewat kali Ilham di sana. Siapa yang dituju? Namun masih duel heading dimenangkan oleh pasukan benteng pertahanan dari Bebek Goreng kali ini. Mampu diseptis saja. Siapa yang dituju? Umpan panjang lakukan sudah. Heading di sana. Siapa yang dituju? Jian nomor punggung 7 mencoba memporak-porandakan barisan kanan. Apa yang terjadi? Skrimi di sana. Namun kontrol bola yang tidak cermat kali ini. Persebi mendapat suplai umpan crossing yang cukup cantik dari saudara Gian, namun tidak bisa dimanfaatkan peluang yang terjadi di depan gawang saudara Dani kali ini. Ambil ancang-ancang lakukan sudah kurang sempurna. Datangnya bola kali ini kadas di kaki nomor punggung 17. Lakukan syuting langsung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di atas mistar gawang yang dikawal seorang Dani. Bola hasil sontekan yang cukup keras tadi dilancarkan oleh nomor punggung 17 yaitu Divan. Menghasilkan tendangan gawang saja. Berkali-kali save. Masih bisa di save kali ini. Pantul-pantulkan bola. Belum melakukan tendangan kali ini. Siapa yang dituju? Melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju di sana? Rambut berkuncit nomor punggung 3 dari Persik kali ini. Mencoba membangun serangan. Siapakah gerangan saudara-saudara? Eko kali ini nampaknya. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Bebek Goreng. Siapa yang dituju? Pasukan biru-biru dari Selogiri kali ini. Lebih dulu bola meninggalkan arena pertandingan. Pertanda lemparan ke dalam saja untuk kubu dari Persik Risak. Nomor punggung 19 kecil saja. Siapa yang dituju di sana? Cantik sekali. Kombinasi serangan silih berganti. Jual beli serangan Bebek Goreng maupun Persik kali ini diperagakan. Namun apa boleh dikata berulang kali sering terjadi kontak tubuh. Lanjutkan Dian. Siapa yang dituju Dian? Masih kutak-kutik bola sendirian. 1, 2, 3 pemain dilewati. Saudara Ilham kali ini membangun serangan rupanya. Masih kutak-kutik bola mencari teman yang berdiri di bawah. Eko kepada Ilham di sana. Lewat sektor sebelah kiri jantung pertahanan dari Bebek Goreng diobrak-abrik kali ini. Kombinasi serangan silih berganti. Namun berkali-kali kandas saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dengan gigihnya pasukan Persik kali ini membangun serangan. Namun harus berulang kali kandas di benteng pertahanan yang cukup tangguh yang dikomandoi oleh saudara Hasib, Joni Satya dan Jian kali ini. Mampu
meredam setiap gempuran demi gempuran. Masih imbang 0-0 pada pertandingan sore hari ini. Apakah bisa dituju kali ini? Apa kata orang masih bisa diamankan oleh garis tepi lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh saudara Hasib di sana, lakukan sudah. Siapa yang dituju? Well heading terjadi di sana sendirian kali ini. Namun cukup lugas penampilan penjaga gawang kali ini yang dituju. Siapa yang akan di nomor punggung 7 masih kutak-kutik, mampu dilewati kali ini. 1, 2, 3 permain. Namun kali ini aman untuk serangan yang dilancarkan dari Bebek Goreng. Mampu dikadaskan oleh benteng pertahanan yang cukup tangguh yang dikoordinir oleh saudara Nando, Anang, Uud dan Farid kali ini. Udan. Gangguan teknis. Gangguan teknis untuk Mas Pisang. Ya. Kabur, Mas.
Di tengah rintiknya hujan, kedua kesebelasan masih tampil cukup semangat kali ini. Baik dari Bebek Goreng maupun dari Persikrisa Singodutan masih senantiasa melancarkan gempuran serangan silih berganti kali ini. Membangun serangan kali ini nampaknya dari Bebek Goreng nomor punggung 19. Terlihat El Capitano dari Bebek Goreng menyentuh bola, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Persik kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju di sana? Ada berdiri kokoh nomor punggung 7, yaitu saudara Habib di sana. Namun bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Lemparan kembali untuk Persik nomor punggung 9, yaitu saudara Uut. Ambil ancang-ancang Uut, siapakah yang akan dituju? Mencari teman yang berdiri bebas nampaknya di sana. Uut kecil saja di sana, siapa yang dituju? Kurang sempurna kontrol bola. Saudara Ilham kali ini menampatkan sebagai kiri luarnya, berputar posisi menjadi kanan luar untuk bisa menambah daya dobrak, untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor kali ini. Masih kita saksikan saudara-saudara di tengah rintiknya hujan yang mengguyur Stadion GBK kali ini. Passing duel terjadi di sana. Siapa yang dituju? Nomor punggung 15 kali ini nampaknya dari Persik membangun serangan. Eko yang dituju. Eko masih mencari teman yang berdiri bebas sambil melengos. Passingnya kali ini ternyata cukup efektif. Passing melengos tadi diperagakan oleh saudara Eko kepada Uut nampaknya di sana. Sambil menjatuhkan badan nomor punggung 4 dari Persik kali ini. Tidak mau mengambil risiko untuk mengamankan daerah pertahanannya. Cukup lugas penampilan nomor punggung 4 dari Persikrisa Singodutan kali ini. Membangun serangan lewat kaki Dian. Dian di sana. Nomor punggung 23 dari Bebek Goreng membangun serangan. Satya, Joni, ataukah Dian kali ini membangun serangan lewat sektor sebelah kanan jantung pertahanan Persik. Masih bisa dimanfaatkan. Oh, percobaan dilakukan. Namun jatuh di sebelah kiri penjaga gawang Persik, yaitu Dani. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola sendiri akan dihadapi oleh penjaga gawang Dani. Nando di sana. Koordinasi benteng pertahanan yang dikomando oleh Anang U dan Farid kali ini mampu berkali-kali menggagalkan serangan yang dilancarkan Bebek Goreng. Siapa yang dituju di sana? Miskomunikasi kali ini, peluang di depan kali. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mampu diintercept dengan cantiknya kali ini Uut. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita tunggu saudara-saudara. Turnamen Persiwi Cup tahun 2022 memasuki pekan kedua. Pertandingan yang ke-6 kali ini. Persik melawan Bebek Goreng. Kali ini sendirian nomor punggung 7 di sana. Kutak-kutik aksi individu yang cukup cantik sekali diperagakan. Syuting langsung membentur kaki salah satu benteng pertahanan dari Bebek Goreng. Menghasilkan tendangan pojok saja untuk kesekian kalinya. Mampukah kali ini lewat kesempatan tendangan pojok bisa dimanfaatkan dengan sempurna sehingga si Uut ataupun si Eko mencatatkan namanya di papan skor. Kita tunggu, kurang sempurna rupanya di sana. Masih bisa dihalau. Siapa yang terjadi? Masih membentur saudara-saudara penjaga gawang yang dipercayakan kali ini saudara Jeffrey nomor punggung 25. Nampaknya tadi ada salah satu pemain dari Persik melakukan pelanggaran kali ini. Nomor punggung 3 Eko tertangkap jelas oleh pengamatan wasit tengah yang memimpin pertandingan kali ini. Lakukan sudah tendangan bebas melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju di sana? Masih duel memperebutkan bola terjadi. 1-2 mampu dikelabui oleh barisan penyerang dari Bebek Goreng kali ini. 3 sekaligus mengawal lajunya seorang Dian kali ini mampu dimenangkan. Apa yang terjadi di sana? Cukup taktis penampilan kali ini saudara Doni membangun serangan. 1-2-3 memain dilewati. Ternyata mengganjal seorang El Capitano dari Persik. Tidak dibenarkan, pelanggaran saja.
menghasilkan tendangan bebas untuk kubu kesebelasan dari Persik Krisa Singodutan. Bola akan dihadapi El Capitano sendiri dari Persik, yaitu saudara Farid di sana. Lakukan sudah kecil datangnya bola. Siapa yang dituju di sana? Eko rupanya nomor punggung 3 kali ini membangun serangan. Cukup lugas dan cukup cermat kali ini untuk tidak mengambil resiko karena sangat berbahaya di barisan pertahanan. Dibuang saja ke arena pertandingan. Siapa yang dituju? Ambil ancang-ancang lakukan sudah di sana. Siapa yang dituju? Masih kutak-kutik bola sendirian. Counter attack serangan balik terjadi dari kubu Bebek Goreng. Namun masih bisa dimentahkan oleh sang kapten dari Persik Krisa Singodutan kali ini. Kembali membangun serangan. Siapa yang dituju? Lewat sektor kiri luar nomor punggung 7 membangun serangan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dengan kondisi cuaca gerimis mengguyur di Stadion Gelora Bung Karsanto kali ini tidak efektif mengembangkan permainan kalannya. Bola terhambat oleh genangan air. Kali ini Doni siapa yang dituju? Eko, Ilham, Uut di sana mencoba membangun serangan lewat sektor tengah lapangan. Siapa yang dituju? Duel memperebutkan bola masih terjadi di sana antara kubu dari Bebek Goreng maupun Persik. Dengan sikapnya kali ini, aksi individu yang cukup cantik sekali diperagakan oleh pemain-pemain dari Persik kali ini mampu diimbangi oleh Bebek Goreng. Kontrol yang tidak cermat dimanfaatkan nomor punggung 17 dari Bebek Goreng membangun serangan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 91 kali ini Bebek Goreng membangun serangan. Apa yang terjadi? Jauh lebih dekat ke pelukan penjaga gawang seorang Dani keluar dari sarangnya mengamankan gawang yang dikawalnya sore hari ini. Masih sama kuat skor 0-0. Nomor punggung 7 kali ini mencoba membombardir serangan yang dilancarkan kali ini. Langsung lakukan gol. Saudara-saudara, berbuah dari kerjasama yang cukup cantik, 1-2 sentuhan diperagakan oleh striker dan kiri luar menghasilkan septis. Kali ini cukup dicis saja bola masuk dan terpaksa si Dani harus memungut bola dari gawangnya. Unggul sementara pasukan biru-biru Bebek Goreng 1-0. Masih membangun serangan lewat sektor tengah lapangan kali ini Doni, Uut, Farid di sana. Masih Farda, siapa yang dituju? Ilham sendirian, aksi tipu-tipu, goyang, aksi individu yang cukup cantik sekali, mampu dikandaskan kali ini. Serangan yang dilancarkan anak-anak dari Gresik. Kali ini membangun serangan nomor punggung 7 lewat kiri luarnya. Kali ini siapa yang dituju saudara-saudara? Cukup cantik 1-2 sentuhan. Tiki takanya Barcelona berpindah ke Stadion Gelora Bung Karsanto Krisa Singodutan. Kita tunggu saudara-saudara. Perjuangan demi perjuangan silih berganti kali ini dirapatkan barisan untuk bisa meredam gempuran serangan bombastis. Namun saudara-saudara, asisten wasit 2 mengangkat bendera tinggi-tinggi bertanda suatu pelanggaran atau offside kah? Kita tunggu keputusan wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini di laga Persiwi Cup tahun 2022 ini, mempertemukan 2 tim tangguh yang sama-sama berasal dari wilayah Selogiri. Bisa dibilang partai kali ini adalah partai derby ataupun big match yang mempertandingkan 2 klub tangguh yang berasal sama-sama dari wilayah Selogiri, yaitu Persik Krisa Singodutan melawan Bebek Goreng. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Uut yang dituju di sana. Kandas kali ini kepada saudara Ilham. Namun bisa ditekel cukup jernih kali ini. Septis lakukan sudah 1-2 kombinasi serangan silih berganti dilancarkan. Siapa yang dituju? Ambil ancang-ancang. Belum menemui teman yang berdiri bebas, nampaknya duel memperebutkan bola antara Uut dan Doni di sana terjadi. Masih kali ini serangan balik dari kubu Persik. Lakukan sudah Eko yang dituju. Namun sayang 1000 sayang, bola lebih dekat ke pelukan penjaga gawang seorang Jeffrey kali ini.
yang melalang buana lewat klub Persebi Boyolali kali ini. Jeffrey lakukan sudah, tinggi datangnya bola melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju? Doni, Dian, ataukah saudara di sana yang akan dituju? Eko di sana. Duel heading terjadi. El Capitano dari Bebek Goreng mencoba membangun serangan, membantu kali ini. Nomor punggung 19 bisa dilewati. Siapakah yang dituju? Kandas kembali lewat back heel kali ini. Nomor punggung 7 dari Persik membangun serangan. Eko yang dituju nampaknya di sana. Namun lajunya bola cukup terganjal oleh genangan air hujan sehingga kontrol bola tidak cermat dilakukan oleh pasukan penyerang dari Persikrisa Singodutan kali ini. Sony nomor punggung 91 kali ini mencoba berada di depan untuk mencoba membangun serangan. Kali ini nampaknya dari kubu Persik sambil menjatuhkan badan cukup jernih, cukup bersih kali ini. Sliding tackle yang dilakukan oleh nomor punggung 9 dari Persebi Boyolali hanya menghasilkan lempar ke dalam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hanya menghasilkan tendangan pojok untuk kesekian kalinya bagi kubu kesebelasan Persik. Nampaknya akankah peluang bisa didapatkan dari hasil upaya sepak pojok kali ini? Skrimmage terjadi, 1, 2, 3 pemain di sana masih bisa ditip saudara-saudara. Cemerlang Jeffrey penampilan sore pada hari ini. Kita simak lanjutan kompetisi. Apa yang terjadi di sana? Masih sliding tackle cukup bersih dilakukan oleh saudara Uut kali ini. Mengawal si saudara Joni nomor punggung 7 dari Bebek Goreng kali ini membangun serangan, masih mencari teman yang berdiri bebas. Kecil saja kepada saudara Dian, masih taktis 1-2 sentuhan diperagakan, memanfaatkan lebar lapangan. Duel heading terjadi di sana. Ut sendirian membawa bola. Ilham yang dituju, kombinasi serangan kerjasama dengan Eko, namun headingnya tidak sempurna. Kandas berkali-kali dipelukan penjaga gawang Hendri. Jeffrey masuk timing, nomor punggung 25 timang-timang bola. Belum dilakukan. Lakukan sudah melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju di sana? Dian. Serta Joni. Kali ini Ilham membangun serangan. Siapa yang dituju? Body chest cantik sekali dilakukan oleh saudara Ilham. Nomor punggung 11 kali ini dihalau keluar arena pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Persik Singodutan. Lakukan sudah El Capitano yang dituju di sana, masih membangun saudara Uut. Farid di sana sendirian, 1, 2, 3 pemain dilewati. Skrimmage terjadi, duel heading di sana. Eko mampu memenangkan duel heading kali ini, namun bisa dikandaskan oleh kokohnya benteng pertahanan dari Bebek Goreng. Lakukan sudah, masih dengan cermat kali ini menghalau serangan cukup lugas, dikawal oleh seorang nomor punggung 8 dari Persik kali ini, yaitu saudara Anang. Cantik sekali nomor punggung 91 mencoba membantu membangun serangan dari pihak Bebek Goreng. Nomor punggung 17 dari Bebek Goreng membangun serangan, kerjasama yang cukup cantik. Kali ini siapa yang dituju? Nomor punggung 7 membangun serangan. Eko nampaknya yang ditujukah? Nomor punggung 12 kali ini bisa dilewati. Namun berkali-kali kandas serangan yang dilancarkan bagi anak-anak Persik kali ini. Masih sendirian, lebih dulu bola meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kubu dari Persik. Marfian di sana nomor punggung 7. Siapa yang dikasih umpan? Marfian. Sendirian, duel heading terjadi di sana. Eko lebih dekat kepada bola, namun tertangkap oleh wasit. Terlalu tinggi mengangkat kaki sehingga tendangan bebas saja untuk kesebelasan Persik nomor punggung 7 kali ini. Marfian ambil ancang-ancang saudara-saudara. Akankah melambungkan umpan cantik kepada saudara Eko? Kita tunggu saudara-saudara. Belum melakukan septis tendangan bebas kali ini. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah, kecil datangnya bola di sana. Ilham yang dituju, duel heading terjadi. Namun bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola nampaknya akan dihadapi saudara Jeffrey nomor punggung 25, penjaga gawang handal dari
Persebi Boyolali kali ini sengaja direkrut untuk memperkuat tim bebek goreng. Lakukan sudah tinggi datangnya bola dueng, heading terjadi di sana. Cantik sekali, cukup lugas, tackle demi tackle dilakukan namun cukup jernih dan bersih kali ini. Bukan merupakan suatu pelanggaran. Dari sisi sebelah kiri jantung pertahanan Persik mencoba diobrak-abrik namun kandas di kaki seorang Uut, saudara-saudara. Cantik sekali nomor punggung 6 membangun serangan lewat sektor tengah lapangan, melebar kepada saudara Uut di sana. Farid, nampaknya Ilham yang dituju. Siapakah gerangan yang akan memenangkan perebutan bola kali ini? Cukup lugas dan taktis penampilan seorang nomor punggung 18 dari bebek goreng, yaitu Joni. Tidak mau mengambil risiko untuk mengamankan daerahnya. Karena bila saja lengah, tidak fokus untuk menjaga pertahanannya, tidak mungkin dan tidak mustahil gawang yang dikawal oleh seorang Jeffrey bisa ditembus oleh striker muda dari Krisa Singodutan kali ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bergerombol di depan gawang seorang Jeffrey untuk bisa mendapatkan skrimit atau kemelut. Bisa dimanfaatkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Namun masih bisa dibaca pergerakan bola meskipun memantul di pantulan oleh genangan air hujan. Namun dengan pengalaman seorang Jeffrey kali ini mampu menjinakkan si kulit bundar saudara-saudara. Lakukan sudah kali ini lewat sektor sebelah kiri. Namun lajunya bola terlalu deras sehingga tidak mampu dikontrol oleh nomor punggung 12 yaitu Dedi. Membangun serangan bebek goreng kali ini. Masih bisa dikolong. 1, 2 sentuhan diperagakan. 1, 2, 3 pemain dilewati oleh apa yang terjadi? Eko sedikit melakukan sedikit gorongan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita tunggu saudara-saudara. Bola akan dihadapi nomor punggung 5 dari bebek goreng yaitu Satya. Satya, nama yang sudah tidak asing lagi kedengaran di publik pecinta sepak bola Wonogiri, berasal dari Persebi Boyolali. Didatangkan langsung saudara-saudara. Terlalu memaksakan sehingga nomor punggung 9 dari bebek goreng kali ini melakukan sedikit pelanggaran karena mengangkat sepatu terlalu tinggi. Kurang ke belakang kah? Kita tunggu saudara-saudara. Kapten kesebelasan dari Persik nomor punggung 8 kali ini mencoba melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan dituju? Saudara-saudara ambil ancang-ancang, lakukan tinggi datangnya bola di sana. Uut yang dituju maksudnya. Namun 2 orang pemain Uut beserta Ilham nampaknya membiarkan bola keluar arena pertandingan karena tidak dapat dijangkau. Kali ini serangan secara sporadis dilancarkan oleh anak-anak bebek goreng. Kandas kembali di El Capitano Persik Singodutan kali ini membangun serangan. Masih bisa dimenangkan. Tackle yang dilakukan oleh pemain belakang dari bebek goreng bersih saudara-saudara. Mampu berkali-kali dikandaskan serangan kali ini. Dapat peluang, safety saja. Sempat membentur master gawang. Terjadi offside saudara-saudara. Bola rebound kali ini rupanya akan dimanfaatkan, namun lebih dulu nomor punggung 9 dari bebek goreng terperangkap offset. Nomor punggung 9 mendapat peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan karena menghalangi tendangan bebas kali ini dengan jarak yang tidak ideal untuk melakukan pagar betis, tidak dibenarkan. Duel heading terjadi di sana. Cantik sekali kali ini nomor punggung 9 dari bebek goreng. 1 melawan 2 pemain. Melakukan sedikit tarikan kali ini. Siapa yang dituju nomor punggung 12 kali ini membangun serangan dari Persik. Siapakah yang akan dituju? Sudah Hasib kali ini kepada nomor punggung 12 kali ini nampaknya kerjasama 1-2 sentuhan nomor punggung 6 melebar kepada nomor punggung 7 Apian ambil ancang-ancang. Siapa yang akan dilewati? Masihkah akan terjadi umpan crossing? Sekelumit terjadi di sana. Bola rebound hasil dari tepisan dari penjaga gawang Jeffrey tidak bisa dimanfaatkan.
Kali ini counter attack ataupun serangan balik terjadi untuk kubu Bebek Goreng. Lugas saja penampilan nomor punggung 4 dari Persik kali ini, yaitu saudara Nando, mampu menghalau keluar arena pertandingan. Menit-menit akhir babak pertama kali ini, skor masih tetap 1-0 leading sementara Bebek Goreng atas Persik 1-0. Lakukan saja. Pelan saja nomor punggung 91 mencoba membantu membangun serangan. Apa yang terjadi? Kita tunggu pengamatan yang cukup jeli dari wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Dihadiahkan sebuah kartu kuning nomor punggung 91 dari Bebek Goreng, yang dengan sengaja tadi melakukan pelanggaran kali ini nampaknya lewat sektor tengah lapangan membangun serangan. Kurang komunikasi nampaknya pemain tengah dari Persik Risa Singodutan kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju? Lewat kaki seorang Uut kah di sana mencoba membantu membangun serangan sendirian. 1, 2, 3 orang pemain terlewati. Siapakah Uut yang dituju? Namun berkali-kali upaya yang dilakukan oleh seorang Uut untuk bisa shooting, melakukan penetrasi terlalu tajam untuk bisa merobek jala yang dikawal oleh seorang Jeffrey dari Bebek Goreng kali ini. Ambil ancang-ancang, siapa yang dituju? Lakukan sudah. Nah, pertanda peluit sudah ditiup oleh wasit yang memimpin pertandingan. Usai sudah babak pertama kali ini, unggul sementara 1-0 Bebek Goreng memimpin. Untuk laporan pandangan mata sekilas info, waktu dan tempat kami kembalikan ke studio 2, Bung Gudik melaporkan. Mari kita fokuskan kembali ke arena pertandingan. Nampaknya kick off babak kedua akan segera dimulai kali ini. Bebek Goreng menempati sebelah utara atau sebelah kanan kami melaporkan, sementara Persik selaku tuan rumah mengenakan kostum putih bercelana merah kali ini menempati posisi sebelah selatan atau berada di sebelah sisi kiri dari studio kami melaporkan. Kick off akan dihadapi oleh pemain Bebek Goreng kali ini. Lakukan sudah. Siapa yang dituju di sana? Masih mental di barisan benteng pertahanan dari Persik yang dikawal oleh seorang Nando serta Anang maupun Uut di sana. Kombinasi serangan kali ini dilancarkan. Gagal kali ini seorang Uut. Apa yang terjadi? Uut sedikit melakukan pelanggaran. Nampaknya bola akan dihadapi oleh seorang Satria nomor punggung 19 kali ini. Dan nampaknya seorang Uut nomor punggung 9 kali ini dihadiahi oleh sang wasit yang memimpin pertandingan sebuah kartu kuning. Karena tadi sudah mendapatkan peringatan di babak pertama tadi. Akan diambil alih tendangan bebas kali ini nampaknya dari seorang Satria. Sekarang bola akan dihadapi nomor punggung 5 adalah Satya. Satya ambil ancang-ancang. Khusus direkrut didatangkan dari Persebi Boyolali memperkuat Bebek Goreng kali ini. Langsung. Apa yang terjadi? Masih bisa dimanfaatkan sekrimit. Si kulit bundar di depan gawang seorang Dani kali ini nampaknya merintih. Sedang merintih kesakitan. Apakah yang terjadi? Mampukah kiranya seorang Dani penjaga gawang handal dari Persik kali ini melanjutkan pertandingan? Kita tunggu saudara-saudara untuk tim medis untuk segera mengkondisikan pemain dari Persik kali ini tergeletak di sana. Dari teman-teman Visionesia Terapi langsung sigap menolong pemain yang mengalami benturan Bapak Bagong. Terima kasih dari Visionesia Terapi. Visionesia Terapi ini adalah terapi-terapi yang sudah handal Pak Bagong. Menurut info mereka sering melakukan perawatan bagi atlet-atlet yang mengalami cedera hati. Sepakat betul sekali apa yang dikatakan beliau Bang Gudik kali ini.
Kita doakan saudara-saudara, seorang Dani kali ini bisa melanjutkan kembali. Pergantian pemain dari Persikrisa. Masuk nomor punggung 16 menggantikan nomor punggung 11. Pemain U23 dari Persikrisa. Agaknya di kaki sebelah kirinya seorang Dani ini perlu diberikan upaya pengobatan untuk bisa kembali melanjutkan pertandingan kali ini. Di babak penyisihan yang mempertemukan kedua kesebelasan tangguh yang berasal sama-sama di wilayah Selogiri, Bebek Goreng dan Persikrisa Singodutan. Lakukan bola fair play kali ini. Meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk kubu kesebelasan dari Bebek Goreng kali nomor punggung 23. Kurang ke belakang nampaknya. Lemparan ke dalam akan kembali diulangi. Nomor punggung 23 kecil saja, siapa yang dituju di sana. Kombinasi 1-2 sentuhan diperagakan anak-anak dari Bebek Goreng kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju? Kandas kali ini. Satria membantu serangan. Mengambil posisi yang berdiri bebas, nampaknya Kandas berkali-kali di kaki nomor punggung 6 dari Bebek Goreng kali ini. Siapa yang dituju? Masih dengan gencarnya kali meskipun leading 1-0. Masih tidak mengkendorkan upaya untuk bisa menggandakan skor menjadi 2-0 kali ini. Namun apa boleh dikata, begitu tangguh dan rapatnya benteng pertahanan dari Persik yang digalang oleh seorang Nando, Anang, dan Farid kali ini. Berdiri kokoh di posisinya. Nomor punggung 4 kali ini membangun serangan lewat kaki seorang Ilham di sana. Kerjasama dengan Nando. Nando siapa yang di sana? Kencang datangnya bola disambut dengan cantik kali ini. Body test terjadi di sana, namun bisa dihalau menyentuh salah satu pemain dari Bebek Goreng, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Lakukan sudah, kecil datangnya bola di sana. Skrimming terjadi, memasuki jantung pertahanan dari Bebek Goreng kali ini membangun serangan. Namun salah komunikasi dua pemain, nomor punggung 4 dan nomor punggung 6 dari Persikrisa Singodutan kali ini. Mampu dikelabui, apa yang terjadi mengganjal seorang Doni nampaknya kali ini. Nomor punggung 8 dari Persik ambil ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas nampaknya kali ini. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Mendapat peringatan seorang Eko striker tunggal dari Persik kali ini. Demikian pula dari Bebek Goreng. Diberi pencerahan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini nampaknya. Kita tunggu saudara-saudara apa yang terjadi di sana. Fair play, menjunjung nilai sportivitas yang cukup tinggi di laga turnamen Persiwi Cup tahun 2022 ini. Kita acungi jempol saudara-saudara. Yang namanya sepak bola tak lepas dari benturan fisik maupun kontak tubuh, namun semua dilakukan masih dalam koridor batas-batas nilai sportivitas yang dijunjung tinggi untuk semua pemain-pemain yang berlaga di event turnamen Persiwi Cup tahun 2022 ini. My game is fair play. My game is fair play, Pak. Yang tentunya jangan bermain. Lakukan sudah. Siapa yang dituju di sana? Memasuki daerah berbahaya dari penjaga gawang Jeffrey nomor punggung 25 dari Bebek Goreng kali ini akan melakukan tendangan bebas ataupun tendangan gawang saja. Siapakah yang akan dituju? Masih menyusun bola nampaknya. Lakukan sudah, tidak mampu, kandas di kaki seorang Eko nomor punggung 3 kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju? Septis kecil saja. Apa yang terjadi di sana? Skrimming terjadi antara Eko dan Nando di sana membantu serangan kali ini.
masih bisa digagalkan saudara-saudara. Kali ini membangun serangan dari Bebek Goreng nomor punggung 7 dikawal seorang Uut. Kali ini Uut mencoba membantu serangan rekan-rekannya untuk bisa menyamakan skor. Kali ini siapa yang terjadi? Namun asisten wasit 2 sebelah timur mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda salah satu pemain dari Bebek Goreng melakukan pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Persik Singodutan. Nomor punggung 8 kali ini dari Persik mencoba memaksimalkan upayanya lewat septis tendangan bebas kali ini. Akankah langsung menuju ke penjaga gawang Jeffrey, kita tunggu, ataukah melakukan umpan langsung kepada saudara Eham dan Elko di sana? Eko cantik sekali, duel heading terjadi di sana. Siapa yang dituju? Masih nomor punggung 4, aksi individu yang cukup cantik sekali, Uut namun kandas dengan 5 benteng pertahanan dari Bebek Goreng yang cukup tangguh di posisi masing-masing. Kali ini masih bisa dikandaskan serangan secara sporadis yang dilancarkan oleh seorang Uut, Nando dan rekan-rekan. Kali ini serangan terjadi namun berkali-kali kandas di seorang Uut. Siapakah Uut yang akan dituju? Kurang sempurna dalam pengamatan pengambilan bola kali ini oleh ganjalan genangan air yang cukup merepotkan. Bergulirnya si kulit bundar di Stadion GBK Singodutan Sport Center sore hari ini. Menit-menit awal babak kedua kali ini, silih berganti serangan dilakukan. Mampu keluar sarangnya kali ini kiper dari Persik, Aman Jala yang dikawalnya. Nomor punggung 7 kali ini membangun serangan lewat kaki saudara Eham di sana. Siapa yang dituju? Masih kutak-kutik, lakukan syuting. Tipis sekali saudara-saudara di tiang gawang sebelah kiri yang dijaga oleh seorang Jeffrey, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola akan dihadapi seorang Hafiskah atau Joni di sana. Lakukan sudah Joni, tinggi datangnya bola, duel heading terjadi. Siapa yang dituju? Masih kandas di barisan tengah. Jantung pertahanan dari Persik kali ini mencoba membangun serangan lewat punggung 6 kali ini. Lewat sektor kiri luar mencoba membangun serangan. Siapa yang dituju? 1-2 pemain mampu dilewati. Ambil crossing di sana. Skrimi terjadi namun cukup sigap penampilan seorang Jeffrey kali ini. Mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Demi kebobolan kali ini. Lakukan sudah tinggi datangnya bola di sana. Nomor punggung 17 dari Bebek Goreng mengkelabui pemain belakang dari Persik kali ini. Lakukan shooting dengan kaki kirinya. Cukup pelan tendangan yang dilakukan oleh striker nomor punggung 17 yaitu Divan Putra. Siapa yang dituju Putra? Kepada Ilham di sana. Cantik sekali di halo, cukup taktis. Kombinasi serangan yang dilancarkan baik dari Bebek Goreng maupun Persik kali ini tersaji di Stadion GBK. Nomor 12 kali ini yang dituju nomor 7. Apa yang terjadi di sana? Duel 2-1 pemain. Tidak dibenarkan saudara-saudara oleh wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. 2 melawan 1 dianggap suatu pelanggaran. Akan diambil nomor punggung 6 atau 18 dari Bebek Goreng. Kali ini nampaknya berdiri di sana Santos. Iya, Santos nomor punggung 6 dari Bebek Goreng ambil ancang-ancang. Gestur seorang Ronaldo ditunjukkan kali ini. Mengangkang kakinya di atas kulit bundar. Siapakah yang akan dituju? Aku kan melakukan eksekusi tendangan langsung ke arah saudara Dani. Duel heading terjadi di sana antara nomor punggung 8 dan nomor punggung 91 Satria dari Bebek Goreng kali ini. Membangun serangan lewat sisi kanan jantung pertahanan dari Bebek Goreng. Namun berkali-kali kandas nampaknya masih bisa serangan dibangun kembali oleh anak-anak Persik kali ini. Lebar lapangan kali dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Persik. Namun berbagai upaya silih berganti kanan, kiri, tengah mencoba mencari titik kelemahan dari benteng pertahanan yang dikawal seorang Hafid, Doni, Satria dan kawan-kawan. Dari belakang saudara-saudara mengganjal lajunya seorang nomor punggung 9 Uut. Terlihat jelas di pengamatan wasit yang memimpin hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini nomor punggung 6.
dari Persik, ambil ancang-ancang, siapakah gerangan yang akan mengambil? Aldo di sana, ambil ancang-ancang, lakukan umpan di sana, siapa yang dituju? Eko, duel heading terjadi di sana. Mencoba membangun serangan, lakukan shooting langsung, namun membentur salah satu kaki pemain. Apa yang terjadi? Handball. Cukup jelas nampak dari studio 1 kami melaporkan, tertangkap dengan jelas, meskipun tidak ada VAR, namun jelas dari pengamatan kami. Farmanto. Ambil ancang-ancang kali ini. Siapa itu Bapak? Coba dari Septis tendangan bebas, mampukah kali ini peluang didapatkan untuk bisa menyamakan skor yang saat ini Persik ketinggal 0-1 saudara-saudara. Kita tunggu hasil sontekan yang cukup cantik tadi. Saudara Marfian mampu mencatatkan namanya di papan skor. Lakukan sudah, jauh tinggi datanya bola di sana. Dipeluk hangat seorang Jeffrey kali ini. Tidak cukup membahayakan bagi gawangnya. Timang-timang bola kali ini mencari teman yang berdiri bebas, lakukan sudah, tinggi datangnya bola melampaui garis tengah lapangan. Siapa yang dituju? Kali ini lewat sebelah kiri jantung pertahanan Bebek Goreng. Aksi individu yang cukup cantik sekali diperagakan anak-anak Persik kali ini. Body chest kali ini cukup cantik sekali, bersih, jernih kali ini. Eko, peluang yang didapatkan, siapa yang dituju? Lemah saja. Hasil syutingnya dilakukan oleh saudara Eko dan kawan-kawan kali ini. Sambil salto saudara-saudara, Percobaan menarik dari Persik Krisa Bapak. ini peluang emas 24 karat bercampur intan berlian tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang Eko. Sambil salto menjatuhkan badannya kali ini. Misalkan tadi sempat menjadikan gol, akan tercatat sebagai gol tercantik di dunia. Wah. Ambil ancang-ancang kali ini nomor punggung 9, dikawal 2 pemain sekaligus dari benteng pertahanan Persik kali ini. Membangun serangan, siapa yang dituju? Cukup keras saudara-saudara. Pertandingan pada sore hari ini yang mempertemukan 2 tim tangguh, derby sekota antara Bebek Goreng melawan Persik. Kecil saja kepada nomor punggung 4 di sana. Nando kerjasama. Siapa yang akan dituju? Man to man marking diperagakan oleh benteng pertahanan yang dikomandoi seorang Nando, Anang, dan taman kawan. Sedikit melakukan tarikan, nampaknya pemain tengah Bebek Goreng kali ini tidak dibenarkan, menghasilkan saja tendangan bebas. Kali ini berulang kali sebenarnya mendapatkan peluang anak-anak Persik Krisa kali ini. Namun upaya Septis dari percobaan tendangan bebas tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh barisan penyerang yang dikomandoi oleh seorang Eko, Chandra, dan Putra. Kali ini masih tetap peluang masih ada di menit-menit awal babak kedua kali ini. Body chest, cukup jernih sekali pengambilan bola kali ini. Melebar kepada nomor punggung 15 lewat sektor sebelah kanan jantung pertahanan Bebek Goreng, mencoba diporak-porandakan kali ini. Sayang apa yang terjadi di sana. Duel heading terjadi. Cantik sekali 1-2 sentuhan diperagakan. Tiki-takanya Barcelona diimbangi oleh apa yang terjadi, sekremi terjadi di sana. Masih body chest. Siapakah yang akan memenangkan perebutan bola kali ini? Ternyata sedikit melakukan masih tiada henti-hentinya. Anak-anak Persik membangun serangan lewat sektor sebelah kanan jantung pertahanan Bebek Goreng, mencoba dibangun kali ini. Lakukan shooting.
cantik sekali, berkali-kali upaya penyelamatan dilakukan oleh seorang penjaga gawang yang bernama Jeffrey kali ini. Tidak sia-sia manajemen dari Bebek Goreng mendatangkan yang mayoritas pemain dari Persebi Boyolali. Kita tunggu apa yang terjadi saudara-saudara. Nampaknya akan kembali didapatkan peluang dari hasil tendangan bebas nomor punggung 18 dari Bebek Goreng kali ini menghadapi siapakah yang akan dituju saudara-saudara di sana. Berdiri kokoh dengan penempelan ketat oleh seorang pemain yang bernama Satria, lakukan sudah setting langsung di sana. Siapa yang dituju? Dibiarkan saja saudara-saudara bola. Pergantian pemain wasit. Nomor punggung 20 dari Persikrisa digantikan nomor punggung 1. Dani penjaga gawang Nario Krisa digantikan Dani Desta. Desta masuk menggantikan Dani. Kemudian pergantian pemain dari Persikrisa lagi. Pemain keluar nomor punggung 13 Putra. Ditarik keluar digantikan nomor punggung 10 Supri Pare. Rombaan formasi yang dilakukan coach ataupun pelatih dari Persik kali ini menurunkan seorang penjaga gawang Desta dan Supri nomor punggung 10 dari Kembar Nada kali ini. Ambil ancang-ancang, duel memperebutkan bola dimenangkan oleh anak-anak dari Bebek Goreng kali ini. One to man marking kali ini diperagakan untuk bisa meredam gempuran demi gempuran yang dilancarkan oleh anak-anak pasukan Singo Dutan kali ini. Ambil ancang-ancang belum melakukan umpan kali ini, siapa yang dituju di sana? Berdiri umpan panjang, lakukan Eko. Berdiri bebas di sana Eko. Namun berhadapan langsung dengan penjaga gawang Jeffrey kali ini dimenangkan karena cukup tinggi postur tubuh yang dimiliki penjaga gawang Bebek Goreng. Sore hari ini tampil cukup cemerlang dan cukup gemilang menyelamatkan gawangnya dari banyaknya kebobolan yang dilancarkan cukup sengit oleh pasukan-pasukan penyerang dari Krisa Singo Dutan. Masih menangkan bola kali nomor punggung 12. Supri kali ini utak-utik individu yang cukup cantik sekali. Supri masih bisa dikelabui dua pemain sekaligus dari Bebek Goreng. Namun harus berkali-kali kandas. Cantik sekali sambil menjatuhkan badan kali ini. Pergantian pemain dari Bebek Goreng. Keluar nomor punggung 19 Muslim Akid. Digantikan nomor punggung 29 Dani Reza. Ditarik keluar kapten tim dari Bebek Goreng. Kita tepuk tangan buat Muslim Akid bin Khodir. Terlihat sudah ngap-ngapan Bapak Akid. Siapakah yang akan mengambil lempan ke dalam? Nampaknya di sana berdiri nomor punggung 9 seorang Uut. Masih mencari teman yang berdiri bebas Uut. Lemparan ke dalam melakukan kecil saja kepada Nandokah di sana ataukah temannya yang bernama Habib kali ini? Sliding tackle dilakukan nomor punggung 29 pengganti seorang Akid kali ini. Nomor punggung 29. Pemain pengganti dari Bebek Goreng sengaja diturunkan untuk bisa menambah daya dobrak kali ini meskipun unggul 1-0. Gelandang pengangkut air kali ini dari Bebek Goreng sengaja diturunkan untuk bisa menambah daya dobrak meskipun leading 1-0 tetap tiada henti-hentinya melakukan serangan. Cantik first time melakukan sudah di sana namun bola terlalu licin untuk bisa dijinakkan. First time gagal di tengah lapangan. Mencoba membangun serangan lewat kanan luarnya kali ini siapa yang dituju. Harus berkali-kali kandas di salah satu pemain El Capitano dari Persik kali ini membangun serangan. Siapa yang dituju di sana? Masih 1-2 sentuhan. Apa yang terjadi? Offside. Saudara-saudara. Asisten wasit 1 sebelah barat mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda
nomor punggung 17 dari Bebek Goreng termakan oleh hasutan offset kali ini dari pemain pertahanan dari Persik. Membangun serangan rupanya kali ini umpan lambung lakukan sudah kepada Supre, maksudnya masih dari sektor tengah lapangan lewat kaki nomor punggung 9 saudara Uut kali ini. Uut masih sendirian, 1, 2, 3 pemain dilewati, namun membentur kaki salah satu pemain dari Bebek Goreng. Lemparan ke dalam harus diulang saudara-saudara. Lemparan ke dalam harus diulang karena tadi bola licin merucut saudara-saudara. Lakukan kecil saja kepada nomor punggung 7 di sana. Namun kurang sempurna umpan yang dilakukan oleh Marpian ataukah Chandra di sana. Oh, Chandra nampaknya dari Persik kali ini. Body chest masih dimenangkan anak-anak dari Bebek Goreng membangun serangan kali ini. Umpan lambung jauh datangnya bola. Offset 1, 2, 3 pemain. Nomor 7, nomor 9, nomor 17 terperangkap dalam posisi offset yang diperagakan oleh pemain-pemain belakang dari anak-anak Singodutan kali ini. Membentur salah satu pemain penyerang dari Bebek Goreng. Nando kali ini, siapa yang dituju Nando? Rupanya umpan tadi dimaksudkan untuk seorang Uut, namun jauh lebih tinggi menanggalkan arena pertandingan. Duel heading terjadi di sana, nampaknya Uut di sana sendirian kali ini masih bisa dikelabui 1-2 pemain. Belum melakukan shooting, masih bisa dikolok. Apa yang terjadi? Menahan lajunya back dari Persik, mengangkat kaki terlalu tinggi, hanya menghasilkan tendangan bebas saja lakukan sudah. Mampu melampaui garis tengah lapangan, mampu bisa diintersep langsung dengan cantiknya Bebek Goreng membangun serangan. 1, 2, 3 pemain dikelabui kali ini lewat sektor sebelah kanan luar mencoba, namun kali ini upaya serangan gagal. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak Persik kali ini. Harus ke belakang diulang kembali. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Namun kurang sempurna nampaknya. Atau kurang ke belakang. Lakukan sudah, siapa yang dituju? Nomor punggung 8 dari melebar kepada seorang Nando di sana, nomor punggung 4 Nando. Nando dengan tegasnya kali ini cantik sekali dibantu oleh nomor punggung 9 Uut. Kurang sempurna. Pergantian pemain dari Bebek Goreng FC. Keluar nomor punggung 9 Salva, digantikan nomor 27 Yuda. Bebek Goreng mengeluarkan pemain-pemain mudanya Pak Bagong untuk menambah daya gempur tentunya. Silih berganti kali ini, serangan demi serangan dilancarkan kedua kesebelasan baik dari Bebek Goreng maupun dari Persik. Meskipun leading 1-0 atau unggul 1-0, nampaknya dari kesebelasan Bebek Goreng masih melancarkan serangan. Siapa yang terhidu? Berkali-kali kali ini. Pergantian pemain wasit dari Persik Krisa. Keluar nomor punggung 15 Farid, digantikan nomor punggung 14 Nalendra. Pemain muda dari Persik Krisa. Lakukan sudah, tendangan gawang kali ini kecil saja. Siapa yang dituju? Masih kuat di sana berdiri kokoh. Seorang Nando berebut bola di sektor lapangan tengah lapangan kali ini. Siapakah yang dituju? Masih membangun serangan nampaknya dari Bebek Goreng kali ini. Kandas di kaki seorang Nandra. Melebar kepada Eko. Eko di sana yang dituju siapa? Kembali membangun dengan teman Supri kali ini. Sendirian Supri. Apa yang terjadi? Supri body chestnya terhalang oleh benteng pertahanan yang dikomando oleh seorang Santos, Satya dan Joni nampaknya di sana. Kembali percobaan, peluang ataupun kesempatan didapat dari hasil tendangan bebas kali ini. Dan nampak terjadi salah satu pemain dari Bebek Goreng mengalami kram. Kakinya sebelah kiri, saudara-saudara. Kita tunggu saudara-saudara, mampukah kiranya pemain dari Bebek Goreng kali ini melanjutkan pertandingan. Kita tunggu saudara-saudara, harus
memasuki kembali dari sisi pinggir lapangan. Ditandu oleh tim medis kali ini untuk keluar arena pertandingan untuk bisa melanjutkan kembali. Kita tunggu saudara-saudara, mampukah kali ini Supri yang mengambil upaya septis tendangan bebas hingga bisa menyamakan skor. Kita tunggu saudara-saudara, ambil ancang-ancang Supri, lakukan langsung, tinggi datangnya bola, namun cukup lengket. Pelukan penjaga gawang saudara Jeffrey nomor punggung 25 dari Bebek Goreng kali ini. Berkali-kali serangan dilancarkan namun bisa digagalkan oleh Jeffrey kali ini. Cantik sekali nomor punggung 9 membangun serangan. Siapa yang dituju di sana? Masih body chest terjadi memperebutkan bola kali ini dimenangkan oleh Satya. Satya di sana masih nomor punggung 6 dari Bebek Goreng membangun serangan. Counter attack terjadi sambil menjatuhkan badan, namun upaya kali ini tidak sempurna. Tertinggal oleh sprint seorang nomor punggung 11. Masih bisa diselamatkan oleh Desta kali ini. Penjaga gawang cukup handal diturunkan di babak kedua kali ini. Peluang emas yang didapat oleh striker dari Bebek Goreng mampu dimentahkan oleh seorang penjaga gawang Desta. Dan juga terima kasih selamat datang buat Mas Ferry Kedai Kopi 77 yang sudah hadir pada sore hari, dan terima kasih Bapak Keling. Bapak Keling Pawang Hujan sudah datang. Ditandu keluar pemain dari Persik Krisa Bapak Bagong. Pergantian pemain nomor punggung 4 dari Persik Krisa Nanda digantikan dari nomor punggung 17 Farda. Sayang sekali saudara Nanda harus ditandu keluar arena pertandingan karena mengalami cedera. Masih bisa diselamatkan kali ini. Peluang emas kali ini betul-betul luar biasa. Penampilan penjaga gawang pengganti Desta kali ini menyelamatkan gawang dari gempuran-gempuran yang cukup sporadis kali ini diperagakan oleh striker dari Bebek Goreng, cukup membahayakan gawang yang dikawalnya saudara Desta kali ini. Serangan kali ini mampu dikandaskan sendirian di sana, nomor punggung 9 di sana El Capitano dari Persik kali ini. Sendirian 1-2 mampu dikelabui. Bebek Goreng kali membangun serangan. Siapa yang dituju? Umpan terobosan maksudnya. Sekarang umpan direct dilakukan kepada saudara Eko, melebar kepada seorang Supri, nomor punggung 10 Supri di sana, membangun serangan. Siapa yang dituju? Supri sendiri ya, melebar kepada temannya nomor punggung 6. Overlap kali ini seorang Supri, kontrol yang cukup baik Supri, namun tidak sempurna, setengah dipaksakan. Hasil shooting kaki sebelah kanan dari Supri. Posisi yang terlalu dipaksakan untuk melakukan shooting saudara Supri kali ini tidak maksimal menuju shot on goal yang digawal oleh seorang Jeffrey. Keluar dari sarangnya kali ini Desta. Mampu mengamankan timang-timang, tinggi datangnya bola, belum melampaui garis tengah lapangan. Duel heading terjadi di sana. Apakah yang akan terjadi? Kita tunggu saudara-saudara. Nomor punggung 17 dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan dari Persik kembali diobrak-abrik, diporak-porandakan kali ini. Siapa yang dituju di sana? Sendirian kali ini. Ternyata tidak sia-sia saudara. Berbagai gempuran demi gempuran, sekokoh apapun kiper sekaliber Buffon pun tidak mampu menepis tendangan yang cukup sporadis, cukup kencang, menghujam kali ini dari Bebek Goreng. Keluar nomor punggung 12 digantikan nomor 11. Saudara Hafiah ditarik keluar digantikan Arbani. Setelah di babak pertama tadi saudara Marvian mencatatkan namanya di papan skor kali ini. Nomor punggung 17 Divan mampu tadi melesakkan gawang yang dikawal oleh seorang Desta. Mampu unggul 2-0 kali ini Bebek Goreng memimpin.
Kali ini saudara Eko nomor punggung 3 berebut bola, duel terjadi di sana. Kecil saja, umpan ke belakang kali ini membangun serangan. Pemain belakang dari Bebek Goreng melakukan pelanggaran. Tendangan bebas saja. Mampukah kiranya dari hasil tendangan bebas kali ini bisa memperkecil ketertinggalannya, karena hingga saat ini 2 gol defisit angka Persik ketinggalan. Lakukan sudah siapa yang dituju, maksudnya Supri ataupun Eko di sana. Namun kerjasama yang kurang rapi nampaknya dilakukan oleh anak-anak dari Persik kali ini membangun serangan. Apa yang terjadi? Bebek Goreng pencetak gol kedua kali nomor punggung 17 sendirian dikawal 2 pemain orang sekaligus. Nampaknya upaya nomor punggung 17 Alpian kali ini pencetak gol kedua kali ini bagi Bebek Goreng. Dengan masih semangatnya kali ini, siapa yang akan dituju? Sambil menjatuhkan badan masih bisa mengkeping, mempassing bola kepada temannya. Siapa yang dituju? Berulang kali kandas serangan yang dilancarkan anak-anak Persik kali ini di benteng barisan pertahanan dari Bebek Goreng. Satria lakukan percobaan. Kali ini dipeluk secara sigap oleh penjaga gawang Desta. Kecil saja. Pada pemain pengganti kali ini Eko di sana yang dituju. Eko melebar kepada Uut. Uut kali ini yang dituju siapa di sana? Masih berdiri bebas nada. Apa yang terjadi? Sendirian 1-2 umpan crossing yang dituju saudara Supri maksudnya. Namun saudara Supri tidak konsentrasi untuk mendapat umpan crossing dari saudara Uut kali ini. Sendirian aksi individu 1-2 main terlewati. Heading terjadi di sana. Masih bisa diselamatkan upaya penyelamatan dari depan gawang saudara Jeffrey kali ini. Mencoba membangun serangan kali ini anak-anak Persik. Duel 1-2 pemain. Masih bisa dilewati namun harus berulang kali kandas di barisan benteng yang cukup kokoh dari Bebek Goreng. Apa yang terjadi? Pergantian pemain dari Bebek Goreng FC. Nomor punggung 17 ditarik keluar, digantikan nomor punggung 21. Saudara Widung masuk menggantikan nomor punggung 17. Kita lihat apakah Widung Divan dan Marvian kali ini tercatat namanya di papan skor kali ini. Nomor punggung 17 dari Bebek Goreng tadi melesakkan dari hasil tendangan yang cukup keras tadi menghujam ke penjaga gawang seorang Desta kali ini. Mampu kali ini anak-anak Persik membangun serangan lewat kaki seorang Eko melebar kepada Supri, namun harus kandas di barisan lapangan tengah dari Bebek Goreng. Membangun serangan kali ini, counter attack terjadi, 1-2 santuan diperagakan, 1-2 pemain dilewati. Harus 2 sekaligus mengawal laju pergerakan dari seorang Eko kali ini. Keluar sarangnya nomor punggung 1, penjaga gawang handal yang dimiliki Persik Singodutan, yaitu Desta. Nomor punggung 91 Satria di sana siapa yang dituju? Sony kecil saja. Kurang sempurna untuk melakukan umpan crossing kali ini, menanti seorang Alfian ataupun pemain pengganti dari Bebek Goreng nomor punggung 7, yaitu Marvian pencetak gol pertama tadi. Eko di sana yang dituju maksudnya. Masih Eko melebar kepada seorang pemain nomor punggung 12 dari Persik membangun serangan lewat sektor sebelah kiri jantung pertahanan dari lakukan shooting kali ini Supri nampaknya dengan tidak menaikkan bodinya yang cukup proporsional untuk seorang striker kali ini yang cukup ditakuti, merepotkan benteng pertahanan dari Bebek Goreng. Nomor punggung 10 kali ini Supri. Motor serangan yang diturunkan di babak kedua rupanya cukup efektif untuk membantu rekan-rekannya bisa menambah daya dempur yang dilakukan anak-anak Persik Krisa Singodutan. Siapakah yang akan melakukan? Dia nomor punggung 10, ambil ancang-ancang Supri. Supri kembar nada ambil ancang-ancang, siapa yang akan dilakukan? Layaknya gestur seorang Cristiano Ronaldo, cincing celana saudara-saudara. Apa yang terjadi? Skrimi terjadi di depan gawang seorang Jepri sambil menjatuhkan badan salto si Eko kali ini masih belum sempurna.
Kali ini serangan counter attack, serangan balik terjadi, namun dimenangkan duel berebut bola nomor punggung 8 dari Persik kali ini membangun serangan. Harus berkali-kali kandas, kurang sempurna kontrol bola kali ini nomor punggung 8. Safety first kepada seorang Desta. Dengan lugas kali ini Desta melebar kepada nomor punggung 12. Siapa yang tuju? Cantik sekali lakukan shooting. Wow, cantik sekali. Peluang emas yang didapat oleh striker Bebek Goreng kali ini tidak mampu dimanfaatkan saudara-saudara. Kecil memanfaatkan lebar lapangan dari sisi sebelah kiri jantung pertahanan Bebek Goreng. Mencoba ditembus oleh seorang Uut nomor punggung 9. Namun sambil menjatuhkan badan kali ini sang libero keluar dari sarangnya, overlap menjadi back kiri, mencoba mengganjal lajunya seorang Uut nomor punggung 9 kali ini yang cukup merepotkan. Meskipun posisinya sebagai bek kanan kali ini, Uut dengan loyalitasnya mampu membantu serangan sehingga cukup merepotkan barisan benteng pertahanan Bebek Goreng. Apa yang dituju Kiana masih kekipit terjadi, namun bisa digagalkan kali ini. Lambung di atas mister gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja di babak kedua di menit-menit akhir kali ini. Unggul 2-0. Sementara Bebek Goreng memimpin pada pertandingan babak penyisian di hari yang ke-6 di pekan yang kedua dalam event turnamen Persiwi Cup tahun 2022. Oh, di sana nampaknya kurang sempurna kontrol yang dilakukan barisan pertahanan dari Bebek Goreng kali ini. Lempar ke dalam Uut yang dituju, masih kembali. Upaya 1-2 sentuhan dilakukan shooting. Masih bisa ditepis saudara-saudara. Bola rebound, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Bola hasil rebound tadi masih peluang didapat. Kesempatan kali ini. Counter attack duel heading terjadi di sana. Nomor punggung 17 pengganti dari Persik kali ini. 1-2 mampu dikelabui. Upaya serangan balik ataupun counter attack dilakukan oleh Bebek Goreng. Berkali-kali dikandaskan sambil menjatuhkan badan, nampaknya pelanggaran untuk kubu kesebelasan dari Persik Singodutan. Meskipun unggul 2-0 dari kesebelasan Bebek Goreng, masih dengan secara sporadis melancarkan gempuran demi gempuran untuk bisa melipat gandakan keunggulannya kali ini. Berkali-kali salto yang dilakukan oleh saudara Eko kali ini belum mampu merobek jala dari Bebek Goreng yang dikawal seorang Jeffrey. Apa yang terjadi betul saudara-saudara para pecandu sepak bola, bahwasanya peluit akhir pertanda pertandingan sudah usai. Kali ini selamat untuk keunggulan Bebek Goreng dengan skor 2-0. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bung Sidik. Sidik, salah Pak. Terima kasih kedua tim yang sudah berlaga pada sore hari ini. Selamat buat Bebek Goreng FC sudah unggul 2-0 atas Persik Krisa. Dan juga kami aturkan terima kasih buat Persik Krisa yang sudah bermain sangat cantik pada sore hari ini. Tapi masih sayang sekali keberuntungan belum berpihak kepada Persik Krisa. Kita beri tepuk tangan kepada dua tim yang berlaga pada sore hari ini. Dan juga terima kasih buat semua penonton, teman-teman penonton yang sudah hadir di Singodutan Sport Center. Walaupun hujan tadi sempat mengguyur, tapi masih dapat terkondisikan dengan baik. Kita lihat. Dan juga kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh elemen golongan yang sudah mendukung terselenggaranya Persiwi Cup. Go Persiwi Go, Persiwi Cup 2022.